Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 dalam mata kuliah tafsir kontekstual. Kelompok kami akan membahas terkait etika jual beli di masa pandemi COVID-19. Kemudian kaji tafsir kontekstual surah Al-Baqarah ayat 275. Nah, dalam kesempatan ini saya akan mengulas bagian pendahuluan dalam makalah kami. Kemudian pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya, yaitu ada Isna Azizah dan juga Muhammad Astro dan juga ada Muhammad Naufal As-Siddiqi. Nah, materi yang kami akan sampaikan itu terbagi menjadi pertama pendahuluan, kemudian kedua pembahasan terkait tafsir ayat-ayat yang berkaitan dengan etika jual beli, termasuk juga ke dalamnya surat Al-Baqarah ayat 275 tersebut, dan kemudian selanjutnya itu ada kajian sosiohistoris pewahyuan terkait pewahyuan ayat yang berkaitan dengan etika jual beli tersebut. Kemudian juga yang terakhir itu ada sosiohistoris pada masa kontemporer ya. Oke. Baiklah, masuk ke pembahasan pertama, yaitu pendahuluan. Seperti yang kita ketahui, pada masa kita sekarang ini sedang marak-maraknya bahwa adanya permasalahan global, yaitu pandemi COVID-19, yang mana pandemi ini telah menyebar luas ke hampir seluruh dunia. Dan juga seperti kita ketahui, di negara kita Indonesia per tanggal 6 April itu telah terjadi 2.491 kasus. Nah, kemudian juga ada permasalahan yang ikut terjadi, yaitu langkanya alat pelindung diri atau APD. APD ini seperti contohnya itu masker, kemudian hand sanitizer, dan lain sebagainya. Nah, walaupun sudah ada imbauan untuk selalu mencuci tangan dan untuk menjaga dan selalu stay home, tetapi tentunya itu tidak bisa serta-merta untuk menangkal kasus COVID-19, penyebaran COVID-19 ya. Dan tentunya di rumah sakit masih sangat membutuhkan yang namanya alat pelindung diri atau APD. Nah, sayangnya di negara kita telah terjadi banyaknya penimbunan APD tersebut. Per 1 April 2020 telah diketahui bahwa ada terjadi 18 kasus penimbunan alat pelindung diri, yang mana itu menyebabkan supply and demand atau dalam teori ekonomi, maka ketika barang tersebut menjadi langka tentu harganya makin menaik. Nah, itulah yang disebut dengan teori supply and demand tersebut. Nah, ditambah lagi Presiden Jokowi pada tanggal 6 April telah mewajibkan masyarakat untuk selalu mengenakan masker apabila keluar rumah. Nah, kemudian ya seperti yang kita ketahui tadi bahwa supply and demand di sini bekerja yang mana telah tentunya ketika barang tersebut APD tersebut langka, maka harganya akan melambung tinggi. Nah, jika kita telusuri dalam undang-undang di Indonesia terkait permasalahan penimbunan barang-barang tersebut telah diatur sesungguhnya dalam pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang mana praktek seperti ini itu tidak dibenarkan ya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana perspektif Islam memandang hal tersebut. Nah, apabila kita melihat secara historis atau secara sejarah bagaimana Rasulullah dalam berdagang, maka akan kita dapati bahwa Rasulullah dalam berdagang itu memasukkan nilai-nilai Islami, yang mana di situ harus ada praktek-praktek yang mana praktek-praktek tersebut berkaitan dengan ekonomi Islam. Seperti misalnya ada di sana akidah, ada di sana pengetahuan tentang zakat dan juga sebagainya. Dan ada nilai keseimbangan antara keseimbangan antara perspektif fikih di dalamnya juga, yang mana dalam penelitian ini kita tidak serta-merta hanya membahas terkait hal tersebut, hal-hal yang berkaitan dengan sosiohistoris dan bagaimana proses perdagangan yang dilakukan Rasulullah, tapi kita lebih memfokuskan pembahasan ini terkait 3 tema besar, yang mana terkait 3 kata kunci, yaitu COVID-19, kemudian ada juga ekonomi, dan juga ada Islam. Nah, dan karena ini adalah
adalah pembahasan tentang tafsir kontekstual, maka dalam pembahasan ini kami akan membahas bagaimana kontekstualisasi ayat-ayat yang berkaitan dengan jual beli, terkhususnya surah Al-Baqarah ayat 295 terkait pada masa pandemi seperti sekarang ini. Seperti yang kita ketahui bahwa telah terjadinya penimbunan APD dan lain sebagainya. Nah, jadi tulisan ini akan membahas lebih lanjut terkait hal tersebut. Adapun materi selanjutnya yaitu pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya, yaitu tentang terkait analisis tafsir ayat jual beli. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk pada ayat yang membahas etika bisnis atau jual beli, kita akan terlebih dahulu menyuguhkan ayat yang menjadi dasar akan kebolehan untuk melakukan jual beli. Kebolehan jual beli ini terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa halawul bai'a wa harrama riba, yang artinya Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam ayat ini sudah sangat jelas diterangkan mengenai kebolehan untuk melakukan jual beli, yang mana kebolehan jual beli ini adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik yang nantinya untuk menyokong kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Setelah kita mengetahui ayat yang menjelaskan mengenai kebolehan jual beli, maka kita akan masuk kepada ayat yang menjelaskan mengenai etika dalam jual beli. Yang pertama yakni surat An-Nisa ayat 29. Kami pemakalah mengidentifikasi bahwa ayat ini adalah sebagai dasar bahwa dalam berbisnis atau berjual beli harus mempunyai etika. Ayatnya berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bil batili inna antakuna tijaratan antarodun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka. Ini merupakan sebuah perintah bahwa umat muslim khususnya dilarang untuk memakan harta sesamanya dengan cara yang batil. Batil di sini adalah mendapatkan harta yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan syariat agama atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kebatilan ini misalnya adalah menipu dan mengelabui. Kita dalam jual beli ini harus berhati-hati. Bisa saja strategi yang kita gunakan untuk menarik pelanggan itu menjadikan sebuah kebatilan yang tidak kita sadari. Misalnya, kita mempunyai sebuah toko, lalu kita beri toko itu slogan kepuasan selalu milik Anda. Nah, ini bisa saja mengarah kepada kebatilan jika sifat slogan itu adalah untuk mensugesti pembeli dan mengelabui pembeli. Setelah diterangkan mengenai larangan memakan harta batil, lanjutan ayat ini menerangkan mengenai perdagangan ialah suka sama suka. Ini adalah sebuah asas yang harus ada dalam kegiatan jual beli, karena ketika asas ini dipraktekkan, maka tidak akan ada pihak yang dirugikan. Kerugian satu pihak dalam jual beli akan membuat batilnya jual beli itu. Pentingnya ayat ini sampai Ibnu Hatim mengatakan bahwa ayat ini adalah ayat hukum yang hukumnya akan tetap langgeng sampai hari kiamat. Nah, dari surat An-Nisa ayat 29 ini kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa etika atau peraturan di sini sangat penting untuk menjaga apa yang kita dapatkan, harta yang kita dapatkan dari jual beli sehingga tidak menjadi suatu yang bersifat batil. Nah, selanjutnya yakni surat Asy-Syu'ara ayat 181 sampai 183 yang berbunyi, Auful kaila wala takunu minal muksirin wazinu bil qistosil mustaqim wala tabkhasun nasa asya'ahum wala ta'tsaw fil ardi mufsidin, yang artinya sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain,
dan timbanglah dengan timbangan yang benar, dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan janganlah berbuat kerusakan di bumi. Dalam ayat 181 ini berisi perintah Allah kepada Nabi Syuaib untuk disampaikan kepada kaumnya agar meninggalkan perbuatan buruk yang sudah lama mereka lakukan, yakni mengurangi timbangan. Mengurangi timbangan ini adalah merupakan sebuah kecurangan yang dilakukan dalam jual beli. Kegiatan ini sangat merugikan satu pihak, terutama yakni pihak pembeli, karena penjual mengambil hak yang sesungguhnya adalah hak atau milik dari sang pembeli. Sampai saat ini pun terkadang kita masih menemui oknum-oknum penjual yang masih berbuat demikian. Kegiatan seperti itu sangatlah dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dalam ayat 182 dijelaskan bahwa dalam jual beli harus melakukan timbangan yang benar, yakni memberikan apa yang menjadi hak dari penjual dan hak dari pembeli. Al-qistos di sini artinya timbangan. Namun ada pendapat dari sebagian ulama yang mengatakan bahwa al-qistos ini adalah saduran dari bahasa Romawi yang kemudian dibahasa Arabkan. Pendapat lain dari Mujahid yang berpendapat bahwa al-qistos al-mustaqim mempunyai arti neraca yang adil. Qatadah juga berpendapat bahwa al-qistos merupakan berarti adil atau seimbang. Dalam ayat 183 dijelaskan kembali bahwa dalam jual beli haruslah tidak ada pihak yang dirugikan. Nah, dari penafsiran surat Asy-Syu'ara di atas, secara tersurat ini menerangkan tentang larangan untuk berbuat curang. Akan tetapi jika dikaji lebih dalam, ada makna tersirat yang kita bisa ambil untuk dijadikan pedoman dalam melakukan jual beli, yakni adalah berbuat jujur dan berbuat adil dalam melakukan jual beli. Selanjutnya akan diterangkan ayat oleh pemakalah selanjutnya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang konteks sosio-historis penerima wahyu. Surat Al-Baqarah ayat 275 merupakan rangkaian ayat tentang anjuran infak. Hal ini sejalan dengan dakwah Islam di awal periode yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW yang mendorong masyarakatnya untuk mengulurkan tangannya kepada mereka yang membutuhkan. Banyaknya fakir, miskin, serta anak-anak yatim mempunyai hak atas bagian harta dari orang-orang kaya. Kondisi tersebut diperparah dengan kondisi masyarakat Arab yang materialistis, yang semakin mempersulit masyarakat fakir, miskin, dan anak-anak yatim dalam melangsungkan kehidupannya. Beberapa ayat yang terkait tentang jual beli, yaitu seperti surat Asy-Syu'ara ayat 181-183 juga memiliki konteks kisah yang seringkali dikutip dalam kitab-kitab tafsir. Ayat ini menceritakan tentang kisah kaum Nabi Syuaib alaihi salam. Dikisahkan suka berbuat buruk dalam berdagang. Mereka seringkali mengurangi timbangan atau dalam kata lain mengambil apa yang bukan miliknya. Dalam tafsir Jami' al-Bayan di Ahkamil Quran dijelaskan bahwa terdapat dua kaum yang mungkin dimaksud dalam ayat ini, yaitu kaum Madian dan kaum Aikah. Namun terlepas dari itu, ayat tersebut tidak secara langsung menunjukkan nilai keadilan yang harus dilaksanakan saat berdagang agar tidak merugikan sesama yang lain. Perkenalkan, saya Isna Azizah. Di sini saya akan membahas tentang konteks sosiohistoris kontemporer. Yang dimaksud konteks sosiohistoris kontemporer ini sebenarnya adalah konteks sosiohistoris hari ini. Ya, kontemporer itu artinya hari ini atau termutakhir gitu. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang analisis tafsir dan konteks pada masa awal Islam.
Nah, sebenarnya dua proses tersebut sudah dijelaskan pada tafsir-tafsir klasik atau pertengahan. Tapi pada tafsir tersebut antara konteks dan ayat itu dipahami secara terpisah. Jadi konteks yang terdapat dalam asbabun nuzul itu dilihat secara terpisah. Oleh karena itu pembahasan tentang konteks menjadi satu pembahasan yang penting pada tafsir kontekstual. Selain konteks pada masa awal Islam, penting juga untuk melihat konteks pada masa kontemporer. Nah, karena pembahasan tentang konteks ini nanti akan merekonstruksi tafsir yang dihasilkan nantinya. Pada pembahasan ini kita membagi dua konteks pada konteks kontemporer, konteks sosiohistoris kontemporer. Yang pertama, konteks sosiohistoris secara umum, dan yang kedua adalah secara khusus. Nah, secara umum kita sedang menghadapi satu pandemi, yaitu pandemi COVID-19. Nah, pandemi ini secara umum berdampak pada semua lapisan elemen masyarakat, dari segi kesehatan terutama dan dari segi ekonomi. Nah, oleh karena itu pembahasan tentang etika jual beli ini menjadi penting karena dari segi ekonomi ternyata terdapat beberapa dampak gitu. Dampaknya adalah meskipun pandemi ini menimpa semua orang, tetapi ternyata setiap orang memiliki tingkat dampak yang berbeda-beda. Ada yang berdampak secara signifikan, ternyata ada juga yang tidak. Nah, secara khusus konteks sosiohistorisnya adalah ada elemen masyarakat yang terdampak secara signifikan ini yang memiliki konteks yang ternyata sama ketika masa awal turunnya Islam. Nah, jadi kalau kita melihat pada ayat yang oleh kami dijadikan sebagai landasan utama, yaitu surah Al-Baqarah 275 tentang kebolehan jual beli dan riba, meskipun ayat ini dijelaskan oleh ayat-ayat sebelumnya, dijelaskan oleh tafsir-tafsir sebelumnya hanya menitik beratkan pada tentang praktek riba, tetapi kami melihat bahwa kebolehan jual beli itu juga masuk dalam rangkaian konteks yang ada itu, yaitu banyaknya masyarakat yang kesulitan secara ekonomis, sehingga pada ayat-ayat sebelumnya ayat-ayat ini berbicara tentang infak dan sedekah gitu. Nah, oleh karena itu pada ayat-ayat yang lain yang berkaitan tentang etika jual beli, misalnya surat Asy-Syu'ara ayat 181 sampai 183 ini nantinya bisa dipakai karena dia memiliki konteks juga yang saling terkait gitu. Nah, karena itu misalnya etika yang disebutkan di surat Asy-Syu'ara ayat 181 sampai 183 itu adalah tentang berbuat adil saat jual beli yang ditafsirkan melalui kisah tentang masyarakat yang di situ mereka mengurangi timbangan dan sebagainya. Nah, karena melihat dua konteks itu, maka di konteks sosiohistoris ini secara tidak langsung dia memiliki satu konteks yang sama dengan konteks sosiohistoris pada masa awal turunnya Islam gitu. Jadi kesimpulannya sedikit banyak ya tentang konteks sosiohistoris kontemporer ini. Yang pertama adalah konteks umum yang dimana kita semua di sini sedang mengalami satu pandemi COVID-19 gitu. Nah, secara khususnya ternyata dari situ, dari konteks umum itu terdapat konteks khusus di mana terdapat beberapa lapisan masyarakat yang ternyata mereka terdampak secara berbeda gitu. Yang disebabkan oleh praktik-praktik jual beli yang juga nantinya lebih merugikan terhadap masyarakat yang terdampak
lebih berat tadi gitu. Oleh karena itu konteks kontemporer tersebut secara umum memiliki konteks sosiohistoris yang hampir sama dengan pada masa awal turunnya ayat tersebut gitu. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dari kelompok kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya.